Apa guna keluh Oh, kesah? betul. Apa Guna guna keluh keluh kesah? kesah. Apa guna keluh Keluh kesah. kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Salam Pramuka. Halo kakak Pramuka Bojonegoro, kembali lagi kita di acara Candu Bincang Pandu, di mana setiap obrolan pada Bincang Pandu ini dijamin tidak akan membuat Anda atau kakak semuanya berhenti untuk mendengarkan. Dan kali ini, kita bersama dengan kakak kita yang sangat senior sekali membersamai Pramuka Bojonegoro, dan beliaunya adalah Kak Jian. Terima kasih. Kak Jian, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat sampai Alhamdulillah. saat ini. Tidak ada aral suatu apapun, kita bisa membersamai kakak-kakak kita, ya, kakak pembina yang sore hari ini sedang bergiat di Kewaran Kasiman, Simak. yaitu Korwil Bojonegoro Barat, Korwil Barat. untuk melaksanakan kegiatan penyegaran pembina, Kak Niko. Kebetulan pas pengambilan video ini kebetulan berbarengan dengan kegiatan penyegaran pembina ya, Ya, kakak-kakak semua yang wilayah ada di Bojonegoro Barat. Bojonegoro Barat, dan tepatnya hari ini dilaksanakan di Kuaran Kasiman. Jadi sangat istimewa sekali liputan pada hari ini, di mana kita di belakang kita ini kakak bisa melihat kakak pembina sedang berkegiatan Mendirikan tenda. mendirikan tenda. Dan yang luar biasa Kak Niko, ini tempatnya luar biasa. Meskipun ini di wilayah Kewaran Kasiman, wilayah administrasi pemerintahannya Kabupaten Bojonegoro, Desa Batoan, Kecamatan Kasiman, tapi wilayah atau lokasi perkantorannya ini adalah Puslitbang Kehutanan di wilayah KPH Cepu. Cepu. Ya, Oke, ikut ikut KPH Blora. Cepu. Blora. Blora. Ya, ini tempat penelitian dan pengembangan hutan. Hutan. Kantornya begini, megah, luar biasa. Luar biasa sekali. Suatu kebanggaan untuk Pramuka menempati tempat yang begini hebatnya ini. Jadi kajian ini kalau mungkin kakak belum tahu nih, jadi kita beberapa kali ini janjian sama kajian, dan alhamdulillah Bisa baru bisa ketemu. ketemu hari ini. Oke, Dan oke. pas ada momen kegiatan juga, jadi memang disiapkan betul-betul ini dalam acara yang istimewa nih tentunya Kak Jian ya. Oke, oke. Kak Jian, jadi sebenarnya kalau kita melihat event penyegaran pembina ini, kalau di Bojonegoro kelihatannya juga baru-baru ini Kak Jian. Ya, ini kegiatan atau event penyegaran pembina yang pertama di Bojonegoro, atau mungkin yang di lain daerah saya tidak tahu, tapi Bojonegoro ini memang yang pertama. Yang dulu di Korwil Timur, Bojonegoro Timur itu gelang ajar, tapi di sini penyegaran pembina. Ya, penyegaran pembina untuk merefresh lagi kakak-kakak pembina kita yang dulu tamatan dari KMD, KML, atau mungkin belum KMD, belum KML, tapi berminat dalam kegiatan kepramukaan, ingin menimba ilmu. Pokoknya kita tampung semuanya. Kita biar mendapatkan ilmu kepramukaan, karena ya sangat penting ya ilmu kepramukaan kalau kita gabungkan atau kita masukkan pada dunia formal, pendidikan formal, itu sangat membantu sekali Kak Niko. Akhir apa ya? Kalau dulu kan akhir semester ya, ketika saya masih dinas. Nah, sekarang apa istilahnya? Istilah-istilah itu kan banyak sekali sekarang. Saya tidak bisa mengikuti. Sudah 7 tahun purna ini ya. Jadi istilah baru dalam dunia pendidikan luar biasa. Karena memang kalau sebetulnya kan memang istilah pendidikan formal dan non formalnya juga ada keterikatannya itu kajiannya. Betul, betul, betul. Jadi memang Saling alasannya melengkapi. mungkin dalam hal ini kalaupun memang dalam segi non formalnya kakak ini belum memiliki sertifikat atau ijazah KMD atau pembina, itu bisa mengikuti ini dalam rangka memang untuk mempersiapkan kegiatan atau latihan di gugus depan masing-masing gitu kajian. Betul, betul, untuk menunjang. Jadi makanya kita namakan bukan kursus. Kalau nanti kursus itu terlalu formal, kita membuat istilah, dan itu diperbolehkan dalam juknis jukrannya ada. Kita mengadakan kegiatan penyegaran, ya penyegaran pembina lah. Pembina itu ya macam-macam, dari masing-masing gugus depan itu kan ya kita tahu sendiri. Untuk wilayah Bojonegoro Barat tuh kondisinya sudah beda lagi dengan Bojonegoro Timur. Jadi ada pembina yang sudah KMD, ada sudah KML, dan ada yang belum tapi sangat berminat. Ya kita tampung.
Jadi kita tidak mewajibkan, tapi betul-betul kakak-kakak kita itu belum memiliki jasa KMD dan KML, tapi sangat berminat. Ya, kita fasilitasi dengan penyegaran pembina. Biar nanti ketika ikut KMD atau KML, ya, tinggal ngeklik. Nah, Ya, itu tinggal ngeklik. karena daripada nanti kalau dalam istilah mungkin banyak pramuka malas atau apa itu Kak ya. Iya, daripada nanti tidak berjalan di gugus depan, yes. Ya kalau istilah peribahasa ya tiada rotan akar pun jadi. Ya, Oke. itu. Jadi memang ini sebagai wadah untuk kakak terutama kalau mungkin yang memang benar-benar belum paham terkait dengan kegiatan latihan kepramukaan di gugus depan. Nah ini memang dalam rangka ini Kuarta Bojonegoro Berinisiatif. berinisiatif untuk membuat kegiatan itu. Ya, Luar biasa terutama sekali. dari Pusdik ya, dari Pusdik. Ya, ini ya karena kita mengemban tugas dari Pusdik itu mengemban tugas untuk mengembangkan pendidikan dan latihan di dunia kepramukaan. Ya, kita mencari terobosan-terobosan lah atau membuat terobosan, bukan mencari, membuat terobosan bagaimana nanti memberikan layanan kepada para guru atau pembina yang lainnya yang berminat tapi belum memiliki kualifikasi. Sehingga kita menjembatani biar nanti bisa untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu juga perkembangan pendidikan yang semakin setiap hari, setiap saat, setiap tahun itu akan selalu berkembang. Kalau dulu istilah AI atau apa itu kan pada masanya belum ada itu. Belum ada. Ya, sekarang sudah lah, itu malah nanti jangan sampai pembina kita itu kalah dengan peserta didik. Nah, peserta didik sudah paham tentang teknologi, tapi pembinanya sama sekali. Karena memang pada dasarnya kan setiap apapun itu juga menyesuaikan zamannya Kak Jian. Betul sekali. Berbeda dengan kurikulum juga Kak Jian. Ini kan kurikulum mungkin 5 tahun ini sudah berbeda-beda. Nah, mungkin juga sama ini. Saya sudah pernah 7 tahun itu sudah bingung. Ki kurikulum apa nih sing merdeka, sing gak merdeka dan lain-lain. Nah, itu kita nyantai aja ini. Yang penting mengenal. Tapi tentunya kan dalam pasca kegiatan ini, kalaupun memang yang belum punya kualifikasi pembina KMD, mungkin ya ini kan ditekankan setelah ini juga ikut kegiatan KMD. Betul, harapan kami dari Pusdik atau Kuarcap ini memberi motivasi pada kakak-kakak kita yang sangat berminat ke depan biar ndak buta ya, tidak buta tentang kepramukaan, sehingga nanti kalau kita buka KMD itu kakak-kakak kita yang belum memiliki jasa KMD, oh sudah ada gambaran, oh senang. Ternyata pramuka itu menyenangkan, ya, sesuai dengan lagunya. Lagu wajib ini yang bagi saya itu apa ya? Lagu yang sederhana tapi sangat mendalam artinya, itu lagu yang sangat dikenal oleh kita sebagai seorang pramuka maupun yang bukan orang pramuka juga kenal lagu itu. Di sini senang, di sana senang. Itu maknanya, filosofinya sangat dalam karena itu. Jadi tugas pembina pramuka itu luar biasa. Luar biasa apa ya? Ya memiliki tugas utama kaya mubalek lah. Karena tugas kita apa? Di sini itu membuat anak didik kita, peserta didik kita itu hidup di dunia. Itu di sini artinya di dunia. Ini filosofinya ya. Harus senang. Hidup di dunia, peserta didik bisa senang dengan pramuka dan mengamalkan segala aturan yang ada dalam pramuka, yaitu tentang pengamalan satya dan dharma pramuka. Di sini hidup di dunia. Di sana itu akhirnya artinya itu kehidupan di sana setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Bagaimana peserta didik atau anak didik kita itu bisa hidup di akhirat, di sana setelah kesana, setelah meninggal, katakanlah bahasa kasarnya mati, itu juga dia itu senang juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya pembinanya harus diberi bekal. Apa yang harus ditanamkan dalam pendidikan kepramukaan? Nah, itu ada fundamental, pondasi yang sangat mendasar untuk melandasi peserta didik atau anggota pramuka memiliki pondasi yang kuat, terutama tentang Tri Satya atau Satya dan Dharma. Lah Satya Dharma kalau siaga itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kalau penggalang, penegak, pandega, Tri Satya dan Dasa Dharma. Itu harus
dia jelas dan bisa mengamalkan, terutama tentang spiritual. Kalau saya boleh meminjam atau sering kami menyampaikan atau yang sering kita dengar, itu kalau di pendidikan formal kan ada sesosip. Sesosif. Nah, jadi pendidikan itu harus menyangkut sesosip. Apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik, anak didik kita supaya bisa menjadi manusia yang berkualitas, produktif, dan beriman dan bertakwa, cinta tanah air, dan lain sebagainya, menjadi anak yang unggul, produktif. Itu sesosip kalau di formal, tapi kalau di kepramukaan menurut saya ini, maaf para pemirsa mungkin nanti panjenengan hal yang baru ini. Kalau saya tidak hanya sesosip kalau pramuka itu, sesosifam. Fam. Ya, ada 7. Apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik itu? 1, S. S-nya itu nilai spiritual. Ya, nilai spiritual, nilai keagamaan, nilai ketuhanan harus betul-betul ditanamkan pada dada atau hati atau perasaan setiap anggota peserta didik, sehingga dia itu mengaku keimanan atau mulutnya bicara tentang iman, tapi tidak sampai hati. Nah, ini kan nilai spiritual betul-betul. Ini harus ditanamkan nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Itu harus tertanam. Jadi seandainya ngaji ya harus tahu mulai dari alif ba dan seterusnya sampai bisa membaca Al-Qur'an. Itu pondasi. Spiritual bisa pengamalan Trisatya, Dasadharma, Pancasila ini saling terkait kan. Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Trisatya demi kehormatanku aku berjanji akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Nah, Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya. Ini Dasadharma juga begitu. Ya, atau Dharma Pramuka yang Dwi Dharma. Pertama mesti bicara tentang ketuhanan. Nilai spiritual harus ditanamkan dulu. Karena kalau kita nilai spiritual tidak kita tanamkan secara benar kepada peserta didik, akhirnya ya kita tahulah kita tidak menjustis kepada siapapun. Anak-anak kita di luar sana banyak yang menurut saya bahasa kasarnya itu amoral, katakanlah koyok-koyok tidak punya moral itu. Ya karena apa? Penanaman nilai spiritualnya kurang. Nah, itu jadi spiritual, emosional. E-nya itu emosional. Jadi emosional itu betul-betul ditata. Karena apa? Emosional setiap peserta didik, setiap individu tidak sama. Nah, ini dalam kepramukaan secara bersama-sama bagaimana bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, ini emosional ini harus betul-betul kita ditata, dimanage dengan baik. Jadi ada ketergantungan atau saling menerima, saling memberi, ya rasa rumangsa. Ini jadi saling memiliki, saling bertanggung jawab. Jadi tidak boleh menang-menangan. Ya, jadi di pramuka kan mau memimpin juga mau dipimpin. Nah, itu emosionalnya terkendali, sosnya itu sosial. Nah, ini. Jadi sebagai anggota pramuka ini harus memiliki kepekaan sosial ya, terhadap sesama. Sudah banyak contohnya sosial, ada bencana kita membantu, mungkin ada kegiatan hari besar keagamaan, hari besar apa saja, ada bencana alam, ini sosial. Atau mungkin tetangga kita ada yang mungkin kesusahan dan lain-lainnya, bagaimana kepekaan sosial kita, masing-masing peserta itu ada rasa empati ya, atau simpati kepada semua apa yang ada di lingkungan kita. Jadi ada perhatian. Itu kita ya alhamdulillah selama ini di Bojonegoro dan Pramuka di Jawa Timur mungkin ada bencana. Wes kita buka bumbung kemanusiaan. Ya, tidak dengan terpaksa tapi semuanya masuk. Berapapun adik-adik kita, teman-teman kita membantu. Ya, itu sosial. I-nya intelektual. Dalam pendidikan kepramukaan, intelektual pun perlu diperhatikan, diasah keterampilannya, kemampuan berpikirnya ini. Jadi tidak hanya semata-mata hanya tepuk-tepuk. Sementara ini yang kita lihat
kesan masyarakat, di masyarakat itu kan pramuka itu hanya Tepuk-tepuk. tepuk nyanyi. Padahal itu enggak. Tepuk dan nyanyi itu ya katakanlah kalau itu jajanan atau makanan sebagai bungkus. Ya bungkus saja. Tapi tujuan utama ya itu dari bagaimana intelektual, kepandaian otak, kepandaian berpikir dan kepandaian apa saja itu selalu meningkat sesuai dengan tahapan usia dan kemampuannya. Tuh, fisik. Nah, dalam kepramukaan juga gitu. Pendidikan kepramukaan juga membentuk fisik supaya bagaimana peserta didik, adik-adik kita, anak-anak kita menjadi orang yang sehat. Punya ketahanan tubuh. Nah, ketahanan tubuh perlu dilatih, ada penjelajahan, mungkin olahraga dan lain-lainnya. Pokoknya apalagi penegak pandega. Wah, ini hiking, susur sungai atau mungkin susur tebing, naik turun tebing dan lain-lain. Itu semata-mata untuk melatih Fisiknya. kepekaan fisik. Dan IQ juga intelektual karena apa? Tanpa kemampuan itu tidak mungkin. Tidak memiliki kemampuan, kepandaian, tidak mungkin dia akan tahu trik satu kegiatan mau naik turun tebing itu bagaimana caranya. Nah, butuh intelektual ini yang berpikir. Itu fisik. Terus apa? Ada tambahan AM. AM. Nah, FAM, sesosif FAM. AM itu alam terbuka. Nah, jadi A itu alam, jadi kegiatan kepramukaan itu seyogyanya. Bukan seyogyanya, memang harus dilaksanakan di alam terbuka. Kalau memang kalau fisik tadi kan juga harus betul. di alam terbuka itu. Di alam terbuka, betul. Jadi seperti ini, kegiatan ini kakak-kakak kita pembina mendirikan tenda. Nanti tidak boleh tidur di dalam. Jadi kegiatan kecuali upacara pembukaan tadi di Geraha, terus setelah itu kegiatan di alam terbuka. Ya memang ini sekolah kita dan ini apa ya sebagai ya alamnya pramuka di alam terbuka. Jadi apa? Sebagai laborat kita juga di alam terbuka, sebagai alat pembelajaran juga di alam terbuka, supaya anggota pramuka mengenali alam dan seisinya dan serta kegunaannya. Nih, jadi bagaimana tumbuh-tumbuhan kita cinta pada sesama tumbuhan, apa manfaatnya untuk kita, biar kenal. Kalau di dalam kelas seperti sekolah formal, ya enggak kenal apa-apa. Jadi mengenal alam dan isinya dan manfaatnya juga untuk kehidupan manusia. Ini itu yang A, M-nya apa? Manajerial. Betul. Di dunia kepramukaan itu mulai kecil siaga mula, siaga bantu, siaga tata, penggalang ramu, rakit terap dan seterusnya. Itu sudah diajarkan manajemen manajerial, yaitu kepemimpinan. Apa? Sudah dilatih dibentuk kelompok kecil. Kalau siaga kelompoknya barung, diberi nama barung merah, barung hijau, barung hitam, barung putih dan lain-lainnya. Itu untuk membedakan. Apa? Di situ ditanamkan demokrasi untuk memilih dan dipilih. Ya, memilih pimpinan barung. Ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Sudah dilatih memimpin dan dipimpin. Nah, pemimpin ini tidak selama seperti di sekolah formal. Sekali ditunjuk sebagai ketua kelas, setahun mungkin baru ganti. Bahkan bisa kelas 1 ketuanya yo A, kelas 2 yo A itu saja. Sampai kelas 6. Nah, sampai kelas 6 mungkin bisa. Tapi kalau di pramuka, pemimpin ini paling cepat nanti seminggu bisa ganti. Atau mungkin 2 minggu tinggal kesepakatan bersama atau 1 bulan ganti. Yang penting ada perputaran. Di situ manajerialnya. Yo mimpin, yo dipimpin, yo mencatat, yo dicatat. Berarti mulai kemufakatan tuh Kak. Iya, kemufakatan, tapi yang lebih efektif itu ya mungkin seminggu yang itu PBU Pratama. Itu kan setiap minggu latihan kan ganti. Nah, yang pemimpin regu atau pemimpin barung mungkin bisa diganti. Setiap minggu juga bisa, tinggal kesepakatan bersama. Jadi bisa merasakan
Oh dipimpin itu begini rasanya, oh memimpin begini, oh nyatet ki rasanya ini, oh bagian ngurusi keuangan. Jadi Ini tidak ada sudah. alasan nggak bisa gitu kan. Iya, jadi tidak ada di pramuka itu kamus tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Sejak kecil sudah dilatih. Kok ada pramuka yang tidak bisa sama sekali? Ya itu berarti pramuka yang tidak pernah latihan. Tapi Gitu. kalau seoma ada yang bilang pembina nggak bisa, Nah, itu. Nah, perlu ini dipertanyakan ya. ya perlu dipertanyakan. Kalau pembina pramuka kok tidak bisa itu yo namanya pembina. Berarti yo belum pernah ikut kursus. Nah, Nah, itu. makanya ada kegiatan kayak gini. Nah, ini yang belum kursus juga difasilitasi. Itu Kak. Luar Jadi biasa gitu, Bang. sebetulnya pendidikan kepramukaan itu luar biasa. Jadi beda ya. Beda umpama masakan ada resep khusus. Jadi kalau hanya sesosip biasa saja ning dinti masakan ya itu katakanlah martabak ya ngono-ngono kuwi brambang bawang dan lainnya. Tapi di kepramukaan ada bumbu khusus. Apa tadi? AM tadi, alam terbuka Alam tidak terbuka. dimiliki, manajerial yang lainnya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kompleks sudah. Iya. Dan Gitu. sama halnya sekarang itu kan banyak kajiannya apa itu istilahnya banyak sekali sekolah-sekolah baru itu yang menawarkan sistem belajar dalam terbuka. Mm-mm. Padahal kalau pramuka ini harusnya sudah ada Kak ya? Loh, sudah. Jadi ini mau kok pramuka dianggap ketinggalan. Justru mestinya Kita sudah mengawali pramuka itu ya sejak dulu ada pramuka itu ya tempatnya di alam dalam terbuka. terbuka. Cuma ini biasanya ini kendala kita dalam prosesnya, dalam proses pelaksanaannya, Implementasinya itu kan. perekrutan pembinanya. Biasanya nun sewu ya, untuk kakak-kakak semuanya, ini ada gugus depan yang merekrut pembina yang belum berkualifikasi pembina. Asal saja, asal comot. Ini biasanya dari, oh itu pandai PBB. Nah, Tapi kan hanya PBB saja, tapi ilmu kepramukaannya kan belum punya. belum punya. Nah, akhirnya apa? Hanya PBB saja yang diajarkan, akhirnya sehari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bosan sudah. Duh, kok tidak latihan pramuka? Paling ya hadap kanan, hadap kiri saja. Bukan kok PBB jelek enggak, tapi membosankan kok setiap datang kok PBB. Pertemuan PBB terus. Nah, nyanyi juga gitu. Walah, kalau datang kita hanya diajak-ajak nyanyi saja. Nah, Nyanyi itu aja terus. ya, makanya ini kami pesan, mohon titip kepada kakak-kakak semuanya sebagai pembina, sebagai mabigus, mabisa atau mabi apa saja, tolong Kak, kalau merekrut pembina itu pembina yang berkualifikasi atau sudah bersertifikat minimal KMD. Jadi tahu tentang administrasi gugus depan, tentang membuat proposal anggaran kegiatan dan lain-lainnya. Ini yang paling penting akan membantu mabi. Ya, atau kepala nuwun sewu kepala sekolah akan terbantu. Karena apa? Yang sudah mengikuti KMD tahu tentang tata cara membuat anggaran, mengajukan anggaran, bagaimana cara membuat proposalnya, beda dengan yang belum pernah kursus, disuruh membuat proposal ya enggak bisa pokoknya, oh ini mau kemah, butuh berapa? Butuh 5 juta lah untuk apa? Ya enggak bisa. Ini kalau sudah kursus kan ada, oh ini laporan keuangan, laporan kegiatan, cara membuat persiapan, materi apa yang harus diberikan itu sudah jelas. Yang tidak pernah kursus, ya apa yang dia dapat mungkin dari dia sekolah dulu. Lah pembinanya di sekolah dulu belum pernah kursus ya, dia hanya itu saja sehingga banyak anak-anak yang mengikuti latihan pramuka cepat bosan karena apa? Ya pembinanya tidak kreatif, kreatifnya karena tidak pernah ikut kursus, apa yang akan dikembangkan. Tapi kalau sudah pernah kursus, materi banyak, SKU, SKK dan keterampilan yang lainnya kan 1 tahun saja kurang waktu itu kalau memang betul-betul diterapkan itu. Justru malah baru dengar kajian itu. Jadi istilah lagu di sini senang di sana senang sebenarnya maknanya itu juga sangat dalam kajian. Sangat dalam, ya. Bahkan bisa sampai dikaitkan sama apa namanya pendidikan atau landasan pendidikan kepramukaan yang tadi ya sesosi FAM itu ya. Padahal sebenarnya hanya itu simpelnya itu hanya sekedar mungkin di sini senang di sana senang loh. Ternyata Iya. begitu Maknanya dalamnya. dalam. Jadi bukan hanya di sini,
terus pindah ke sana, ya itu juga ya bagian dari itu. Mas, yang kita hidup di mana-mana harus perasaan senang tuh harus ada. Tapi secara filosofi tidak hanya itu. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Itu kalau maaf yang mungkin berkeyakinan lain karena saya Islam, itu menurut saya intisari dari sebuah doa. Apa itu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibuat lagu ya. Itulah pencipta lagu Kak siapa? Hamu Toher kalau tidak salah. Nah, itu luar biasa, sederhana. Kalimat dan kata-katanya sederhana tapi maknanya dalam. Tuh, biasanya itu digandeng satu lagu lagi, apa guna keluh kesah. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Itu kalau dalam apa kata-kata apa mutiara atau apa dalam bahasa Arab itu. Maaf kalau itu saya keliru. Ya, itu kan manjada wajada. Betul. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Mendapatkan. Nah, apa guna keluh kesah ya itu. Jadi di sini senang sana senang, caranya bagaimana? Jangan sampai pramugari merasa berkeluh kesah. Gak usah ngersulo, ora usah ngendumel. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Masalah rezeki nanti Allah yang akan mengatur. Itu aja. Nyantai. Ya. Ini mungkin anu juga kajian ya, karena memang ini kebetulan kajian ini kan sekarang juga menjabat sebagai Kapusdik Kacap Kendali Sada Kuarco Bojonegoro ini yang periode kedua juga kajiannya. Ya. Nah, jadi ya memang seniornya senior. Jadi ya memang apa namanya menyampaikan satu hal itu ya sangat dalam sekali ya. Bahkan sampai saya sendiri pun juga baru tahu ternyata arti atau makna dari di sini sana itu bukan hanya sekedar gini-gini aja, tapi ternyata itu sangat dalam sekali. Berdasarkan bahkan sampai membuat istilahnya ya semua pendidikan di kepramukaan ini ya memang kita mempersiapkan untuk ya nanti bisa senang juga di sana kajian itu ya. Betul. Anu aja apa? Ini mungkin yang karena memang ini dalam hal ini kita bahas konteksnya pembina Kak ya. Jadi kan kalau kita melihat di logo Pusdik itu kan ada kata-katanya ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Nah, itu kan. Berarti memang sama halnya di sini kan sebagai seorang pembina wis nggak harus mengharapkan sesuatu yang itu Kak ya. Jadi memang fokus kepada pendidikan karakter yang ada di peserta didik gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomong seperti itu kajian. Jadi menurut AI Kak, ini menurut AI ya Kak. Jadi masalah di anak-anak muda itu kan sekarang kan sangat kompleks sekali kajiannya. Nah, ini mumpung kita ketemu kajian sebagai seorang yang paling senior lah sekarang di Pramuka Bojonegoro ini. Jadi ya kita doakan semuanya bisa sehat. Amin. Senior kita terutama ya kajian ini yang saat ini juga paling senior lah. Kalau kita membahas sejarahnya Pramuka Bojonegoro ini pasti tahu dan sangat panjang sekali ya itu. Nah, ini kalau kita melihat masalah sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini dan juga dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan pembinaan kan juga arahnya nanti juga berkaitan dengan menghadapi atau istilahnya menghadapi masalah-masalah yang ada di anak-anak muda terutama di anggota pramuka kajiannya. Lagi kalau menurut AI kajian, nah ini ada beberapa masalah yang paling sekarang itu menjadi fokus atau banyak sekali diskusi-diskusi ada sekarang ini. Terutama ini yang pertama kajian. Jadi menurut AI ya ininya. Sekarang anak-anak muda itu sering sekali ada yang namanya masalah terkait dengan mental health atau kesehatan mental. Nah itu kira-kira itu menurut kajian itu gimana Kak? Ya, masalah AI atau artificial intelligence ya. Itu masalah kesehatan mental anak-anak. Itu banyak, kompleks sebetulnya. Kompleks sekali. Karena apa? Ya tadi proses pendidikan ini terutama kalau dilihat dari pendidikannya itu terlalu banyak tekanan dengan perkembangan teknologi dan yang pertama anak belum siap, seakan-akan belum siap.
Ini mulai dari SD katakanlah. Belum siap anaknya itu karena apa? Banyak karena orang tua yang belum mampu, bukan tidak mampu loh, belum mampu. Dan karena lingkungan sangat mendukung, sehingga banyak ya kalau panjenengan bicara kesehatan mental ya betul. Menurut saya seandainya saya melihat ada teman yang sudah memiliki ya katakanlah Pencapaian. pencapaian apa, aku kok gak iso yo, saya kok gak bisa gimana yo. Ini bagian dari kesehatan mental tadi yang bertumpuk-tumpuk kok, apalagi dengan perkembangan ekonomi yang begini, ini sangat banyak kemauan terlalu tinggi, kemampuan. Nah, kemampuan ini yang terbatas, sehingga banyak anak-anak katakanlah ya ora waras mentale, ya itu ya, sering biasanya pelampiasannya kepada orang tua, marah-marah kepada ibu, marah-marah kepada bapak, marah-marah pada lingkungan, pegang apa dibanting karena apa gak dituruti. Nah, karena teknologi tadi ya, berkembangnya teknologi dunia semakin tinggi tapi ekonomi tidak bisa membarengi secara signifikan. Ya, bicara ekonomi ya kita sendiri mengalami lah. Nah itu satu-satunya jalan untuk meredam itu ya kalau kita ini seorang pramuka ya ikut di pramuka iki mang untuk melupakan atau mungkin mendapatkan pendidikan rohani, santapan rohani, sesosit tadi Ya, betul. ya, atau mungkin di tempat-tempat yang lainnya ikut dalam pengajian atau dalam kajian keilmuan dan lainnya. Karena apa? Tidak keseimbangan antara perkembangan teknologi dunia, apalagi di Indonesia, terus di lingkungan kita, ya perkembangannya semakin pesat, tapi perekonomiannya masyarakat itu belum begitu. Ya sudah berkembang tapi belum nutut gitu. Sehingga banyak anak-anak kita itu yang seakan-akan ketinggalan. Nah, ketinggalannya karena itu tadi. Nah, mestinya orang tua itu supaya itu bisa mengurangi supaya anak itu tidak banyak frustasi, mestinya diikutkan kegiatan semacam ini. Nah, Gak nyekel gadget gak apa-apa, jadi jadjet apa gadget dan lainnya, tapi dia kumpul latihan bersama rutin, biar sampai peka dengan keadaan. peka Padahal terhadap sebenarnya itu ya di sekeliling mereka juga tidak terlalu banyak sekali yang dipikirkan dia sehingga bisa menerima keadaannya itu kan Jan. betul ya tadi loh saya farm tadi ditekankan betul, diajarkan, ditanamkan pada jiwa. Kan orang-orang itu yang mendapatkan ya dari kita sendiri sudah bisa lah di tengah masyarakat. Orang atau anak-anak kita atau dari kita saja yang sering menerima siraman rohani terutama, itu akan beda sekali dengan orang lain yang tidak pernah itu tindakannya ya. Nah itu Di akhirnya pramuka jadi rohaninya ada renungan malam. nah itu untuk merenungkan diri. Jadi orang hidup kan harus bisa menerima keadaan, ikhlas tadi loh. Nah, apalagi seorang pembina kan harus ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Ini saya menekankan Kak untuk kakak-kakak atau mungkin yang lainnya, Bapak Ibu semuanya, kalau ikhlas bakti bina bangsa itu bukan berbudi. Itu keliru. Itu yang betul itu adalah ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa Itu laksana. beda makna kan? Beda makna. Beda makna. Ber itu artinya ikhlas, lapang dada. Istilah penekanannya kata ikhlas tadi di depan itu kayak. Ya, ikhlas bakti bina bangsa. Ber itu legowo, kok ikhlas yang pol, memiliki wawasan yang luas. Itu ber. Tapi kalau berbudi ya hanya memiliki budi bahasa yang baik lah itu beda. Ini ilmu baru lagi ini. Jadi ber itu satu kata yang memiliki makna, bukan kok berbudi. Disambung, bukan dirangkai kayak. Ya kalau dirangkai berbudi itu satu kata, satu makna. Tapi kalau ber
budi bawa laksana beda lagi. Oke. Itu. Ya. Ini belum tahu ya. Ini terus yang kedua kajian. Jadi kan ini kita ambil masalah yang paling utama sekarang ya. Jadi setelah tadi masalah kesehatan mental kajian. Itu menurut AI. Ini sekali menurut AI ya. Itu ada lagi anak-anak muda sekarang itu ada masalah kaitan dengan krisis sosial. Nah, itu kira-kira menurut kajian gimana, Kak? Fesial itu apa tuh? Aku istilah fesial. Sosial. Oh, sosial. Krisis sosial menolak fesial. Nah, fesial kan berkaitan dengan kecantikan ya. Facial. Fesial. Ya, fesial kan tulisannya fesial. Terus krisis sosial dan berhubungan lah itu. Ya, itu sangat berhubungan sekali. Kenapa? Krisis sosial karena adanya kesehatan mental. Orang itu kalau sudah mentalnya tidak sehat akan mengganggu kehidupan sosial. Aku gak duwe HP. Piye carane duwe HP? Njaluk wong tua gak ditukokne, tidak dibelikan, kerja ndak bisa. Ya iki akhirnya jalan pintas. Nyolong dah, ya, mencuri. Nah, dengan mencuri akhirnya akan mengganggu kehidupan sosial. Itu contoh yang kecil. Belum yang lainnya. Dia punya. Ya, sudah beli HP, saya punya HP. Tek. Belum tahu teknik penggunaan HP. Dia menggunakan semaunya sendiri. Apapun yang ada di HP, ya pokoknya ditelan habis-habis. Nah, ujaran kebencian, wah, sana sini. Akhirnya juga itu mengganggu kehidupan sosial. Belum lagi nanti yang ada film-film yang tidak baik. Nah, itu pengaruh sosialnya banyak. Baik itu secara ekonomi, terus etika, terus apalagi pokoknya banyak sekali. Makanya pegang HP itu kan tidak hanya sekedar bisa beli, bisa mengoperasikan. Nah, ini dampaknya. Jadi yang ditakutkan bukan masalah beli. Kalau tidak bisa beli ya tapi kalau sudah bisa beli dan tidak mengerti, ini sangat berbahaya lagi pengaruh di kehidupan sosial ini. Makanya itu perlu, meskipun sudah adik-adik kita yang pegang HP kalau ikut latihan pramuka diarahkan. Bukan dilarang, tapi diarahkan ini sesuai dengan umur, siaga ini yang yang dibuka, fitur yang ini yang ada permainannya, game ini. Ini kan di HP ini tidak bisa dibatasi. Anak-anak, orang tua apa saja masuk. Ya. Ini kalau semuanya ditelan, ya, yang menelan saya orang tua, wes iso nyaring ya. Kalau anak-anak, nah itu kaitannya dengan sosial. Jadi sangat mengganggu. Kalau peran pramuka dalam mengatasi itu, wah, kira-kira gimana Kak? Ya, pembina lah. Peran pembina, ya peran pramuka secara umum dalam hal ini pembina pramuka, ya itu bisa ini dengan dia adik-adik kita, anak-anak kita bisa latihan pramuka, itu bisa kita arahkannya, pegang HP kita arahkan ya. Menurut saya kalau di sini kita nengok di yang lainnya, tetangga atau apa, monggo di pesantren itu kan dibatasi juga. Nah, itu bagus itu, dibatasi, boleh menggunakan HP kalau saat-saat tertentu saja, biar enggak melantur. Nah, di pramuka juga begitu, kalau dia mengikuti latihan bisa kita arahkan. Ini caranya mencari dasa dharma atau dwi dharma di HP di sini, ini untuk hafal. Jadi HP itu untuk belajar, selain untuk bermain, tapi bermain yang positif. Itu. Luar biasa sekali obrolan pada segmen ini ya. Ini mungkin karena memang kita ketebalan waktu juga kajian, karena kita menyadari mungkin audien kalau banyak sekali durasinya ini karena memang awal-awal nih. Nah, ini mungkin untuk yang closing statement lah kajian. Kira-kira dengan harapan dengan perjalanan kajian yang sampai saat ini membersamai kita, nah itu kira-kira harapan kajian untuk Pramuka Bojonegoro ke depan itu seperti apa, Kak? Ya, harapan saya untuk Pramuka Bojonegoro khususnya ke depan ya bisa berjalan dengan baik, dan dalam kepemimpinan juga baik, dalam menerapkan pendidikan sesuai dengan undang-undang kepramukaan, tugas utama kita apa,
ya menjadikan manusia Indonesia khususnya Bojonegoro itu yang kreatif, produktif, yaitu intinya. Jadi bagaimana Bojonegoro bisa menciptakan anggota pramuka, gerakan pramuka Bojonegoro menjadi manusia yang kreatif, produktif. Produktif. Itu saja, enggak usah terlalu banyak. Bagaimana kreatif? Ya harus pandai, produktif, harus latihan terus. Oke. Nah ini, nanti kreatif, produktif ini, itu saja. Oke, Ya. terima kasih sekali Kak Jian, luar biasa obrolan kita hari ini. Kalau mungkin ada waktu lagi Kak Jian, kita bisa ngobrol lagi di episode yang selanjutnya Insya Kak Jian ya. Allah ya, Karena emang oke, sisi-sisi perjuangan Kak Jian ini ya belum kita kulik lah ini. oke. Ini Oke, perlu kita Mas Niko. jadikan motivasi untuk apa namanya, mungkin juga adik-adik kita yang belum seberapa mengerti atau paham terkait dengan senior-senior kita di kepramukaan lah. Ini nanti di segmen berikutnya mungkin kita ajak kajian lagi kajian ya. Oke, siap. Walaupun dengan keterbatasan ini kajian, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berbagi ya. Oke. Oke, terima kasih sekali Kak Jan. Semoga sehat terus, selalu Amin. sehat, semangat juga Amin, memimpin Pusdik Kelacap Kendali Sada ini melahirkan pembina-pembina yang bisa menghadapi tantangan anak-anak muda sekarang Kak Jan. Oke, Ya. siap. Ayo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jan. Oke. Baik Kakak Pramuka Bojonegoro, jangan lewatkan episode-episode selanjutnya ya, karena pasti nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa sekali, sehingga nanti jangan sampai lewatkan semua episode yang ada di program Candu. Baik, dari kami akhiri salam Pramuka.